Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama pada tanggal 29 Mei 2025 yang bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1446 Hijriah. Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Kepada hadirin dimohon berdiri. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili dan memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam perkara nomor 123 garis miring PDT.G garis miring 2025 garis miring PA Pekanbaru antara Ahmad Fadil bin Mahmud sebagai pemohon melawan Rida Sandrina Siregar binti Ucok sebagai termohon. Hari ini, Kamis, tanggal 29 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1440 buka dan terbuka untuk umum. Harapkan kepada pemohon dan termohon memasuki ruang sidang. Selamat siang, saudara pemohon. Selamat siang, Pak Hakim. Saudara pemohon, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap melaksanakan sidang pada hari ini? Alhamdulillah, saya sehat, Pak Hakim. Insyaallah saya siap menghadapi sidang. Sebelum sidang dimulai, saya ingin menanyakan terlebih dahulu tentang identitas Anda. Bisakah Anda mengantarkan ke depan tentang kartu identitas Anda? Nama saudara Ahmad Fadil dan berusia 35 tahun. Apakah benar? Iya, Yang Mulia. Saudara pemohon, apakah Anda yang membuat surat permohonan ini? Iya, Pak Hakim. Saya yang membuatnya dan bersama kuasa hukum saya. Saudara pemohon, apakah Anda datang bersama dengan kuasa hukum Anda? Iya, Yang Mulia. Saya datang. Silakan kuasa hukum pemohon dan menyerahkan KTA dan surat permohonannya. Baik, Yang Mulia. Saudara termohon, Selamat siang, Yang Mulia. apakah keadaan Anda saat pada hari Anda Rida Sandrina Siregar dan berusia 30 tahun? Benar, Yang Mulia. Di manakah Anda tinggal? Saya tinggal di Jalan Astakarya, Kelurahan Dua Karya, Kecamatan Tampar, Kota Pekanbaru. Baik. Pada saudara pemohon, apakah Anda mengetahui mengapa Anda datang ke sini? Tahu, Yang Mulia. Saya datang ke sini untuk menggugat cerai istri saya. Kenapa saudara ingin menggugat cerai istri Anda? Karena istri saya ketahuan selingkuh, Yang Mulia. Sejak kapan istri Anda berselingkuh? Sejak awal tahun 2000. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan menanyakan kepada saudari termohon. Ibu tahu kenapa ibu datang ke sini? Tahu, Yang Mulia. Kenapa? Untuk memenuhi panggilan dari Pengadilan Agama Pekanbaru, Yang Mulia. Kalau begitu, siapa nama suami ibu? Ahmad Fadil, Yang Mulia. Suami ibu memohon cerai. Apakah ibu ingin bercerai? Saya tidak ingin bercerai, Yang Mulia. Saya ingin mempertahankan pernikahan kami, Yang Mulia. Baik, kalau begitu. Saudara pemohon dan termohon, saudara datang ke sini berdasarkan panggilan yang telah sampai kepada saudara beberapa hari yang lalu. Dan panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut. Hari ini adalah sidang pertama
atas perkara cerai talak antara saudara Ahmad Fadil sebagai pemohon dan saudari Rida Sandrina, saudara pemohon dan saudari termohon, bahwa perceraian itu tidak baik untuk saudara. Mengapa? Karena perceraian ini berarti ikatan suci yang selama ini terjalin dalam sebuah keluarga akan hancur. Baiklah, kalau begitu saudara pemohon dan saudara termohon, karena usaha damai telah kita coba dan ternyata tidak mendapatkan titik temu, maka sebelum perkara ini kita lanjutkan ke tahap pemeriksaan para pihak untuk melaksanakan mediasi dan menunjuk Rindani SHMH sebagai mediator dalam perkara nomor 123 garis miring PDT-G garis miring 2025 garis miring PA Pekanbaru, untuk memberi kesempatan kepada para pihak mengikuti mediasi. Maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2025 pada jam 9 waktu Indonesia Barat, dengan perintah kepada pemohon dan termohon untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Baik, sidang perkara perdata cerai talak nomor 123 garis miring PDT-G garis miring 2025 garis miring PA Pekanbaru dinyatakan ditunda. Sidang perkara perdata di Pengadilan Agama Pekanbaru ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Hakim. Begini Bapak Hakim, berdasarkan saran dari Bapak maka kami mengadakan upaya perdamaian. Namun setelah diadakan pertemuan dan pembicaraan yang mediatori oleh Ibu Rindani Murdi SHMH, oleh karena itu mohon kepada majelis hakim untuk melanjutkan persidangan. Baik, bagaimana dengan saudara termohon? Dari kami juga sama dengan pemohon, karena memang benar adanya pemohon dan termohon telah bertemu, akan tetapi tetap tidak ada kata sepakat dari kedua belah pihak. Permohonan dari pemohon yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 123 garis miring PDT-G garis miring 2025 garis miring PA Pekanbaru. Saudara termohon, apakah saudari sudah menerima salinan surat cerai termohon dan surat dari permohonan? Namun di sini tetap akan dibacakan surat permohonan dari pemohon. Silahkan dari saudara pemohon agar membacakan surat. Telah dikaruniai anak yang berjumlah 1 orang, anak yang bernama Husen. Yang ketiga, dalam perjalanan rumah tangga, termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, tidak menjalankan tugasnya yang baik, sering meninggalkan rumah tanpa izin dan komunikasi yang jelas, melakukan perselingkuhan dengan pria lain yang telah diketahui oleh pemohon. Upaya penyelesaian secara berikut: yang pertama, mengabulkan pemohon seluruhnya. Yang kedua, memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak 1 roj'i terhadap termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Yang ketiga, membebankan biaya perkara kepada pemohon. Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Baik, saudara pemohon, apakah Anda ingin merubah atau menambah isi permohonan surat Anda? Tidak Pak Hakim, saya rasa sudah cukup. Oke, pada saudari pemohon, apakah Anda ingin langsung menjawab dari surat permohonan atau Anda ingin menguploadnya dulu atau kita tunda ke minggu depan? Saya rasa sekarang saja dijawab. Oke, silakan pemohon. Termohon membenarkan bahwa termohon dan pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Januari 2018 sebagaimana yang tercantum. Termohon membenarkan telah dikaruniai 1 anak orang dari pernikahan tersebut. Termohon membantah tuduhan bahwa termohon berselingkuh
tuduhan tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan, serta tidak disertai bukti kuat. Terkait tuduhan tidak menjalankan tugas sebagai istri, termohon menolak tuduhan tersebut karena termohon selama ini telah berupaya menjalankan peran sebagai istri dan ibu rumah tangga dengan baik sesuai kemampuan termohon. Ketidakharmonisan rumah tangga bukan semata-mata kesalahan termohon, namun juga karena adanya sikap dan tindakan pemohon yang keras dan sering memicu konflik. Termohon masih memiliki harapan untuk rujuk dan memperbaiki rumah tangga demi masa depan anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya. Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan ini termohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menolak permohonan cerai talak. Terima kasih kepada saudari termohon dan jawabannya kami terima. Baik, selanjutnya sidang ditunda untuk replik dan duplik yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dengan perintah kepada pemohon dan termohon untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan. Dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari ini ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudara pemohon dan termohon, setelah mengingat pada agenda sidang sebelumnya kita membahas tentang surat permohonan dan jawaban dari termohon, maka pada sidang kali ini kita akan membahas tentang replik dan duplik. Maka untuk itu kami silakan kembali kepada pemohon agar membacakan replik. Jawaban termohon dalam perkara cerai talak. Saya selaku penasihat hukum yang mewakili atas nama Ahmad Fadil, ya, dalam kedudukan sebagai pemohon, dengan ini menyampaikan replik atas jawaban termohon tertanggal sebagai berikut. Yang pertama, pemohon tetap pada dalil-dalil termohon yang menyatakan bahwa termohon tidak berselingkuh dan tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri. Pemohon memiliki bukti-bukti. Pemohon juga menolak pernyataan termohon bahwa ketidakharmonisan rumah tangga disebabkan oleh sikap pemohon. Justru pemohon telah berulang kali mencoba menyelamatkan rumah tangga, namun termohon tetap bersikeras untuk tidak berubah dan tetap melakukan tindakan yang melukai hati serta merusak keharmonisan rumah tangga. Yang keempat, pemohon berpendapat bahwa tidak ada lagi alasan yang kuat untuk mempertahankan rumah tangga ini karena telah terjadi syikok atau perselisihan terus-menerus dan hilangnya rasa saling percaya diri. Yang kelima, berdasarkan dalam surat permohon, demikian replik ini disampaikan atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim, diucapkan terima kasih. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Putri Zakiatul Fuada, SHMA, advokat penasihat hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rida Sandrina Siregar sebagai termohon dalam gugatan cerai talak. Dalam kedudukannya sebagai pemohon, dengan ini menyampaikan replik atas jawaban termohon tertanggal. Termohon tetap pada jawaban semula bahwa termohon tidak pernah melakukan perselingkuhan sebagaimana dituduhkan oleh pemohon. Termohon membantah keras bahwa termohon telah lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai istri. Semua tuduhan pemohon tersebut tidak benar.
tidak beralasan dan tidak disertai bukti yang sah menurut hukum. Ketidakharmonisan rumah tangga yang terjadi bukan hanya kesalahan termohon, melainkan akibat sikap pemohon yang tidak pernah melibatkan termohon dalam keputusan rumah tangga dan sering memperlakukan termohon secara kasar, baik verbal maupun emosional. Termohon masih memiliki itikat baik untuk mempertahankan rumah tangga, terutama demi kepentingan anak-anak yang akan sangat terdampak secara psikologis bila perceraian ini terjadi. Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menolak permohonan cerai talak yang dilakukan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan bahwa rumah tangga masih dapat dipertahankan dan menyarankan upaya mediasi dilanjutkan. Demikian duplik ini disampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaan majelis hakim diucapkan terima kasih. Ini kita sepakati bahwa sidang akan kita lanjutkan di pekan depan dengan agenda pembuktian bertepatan pada tanggal 20 Juni 2025. Maka dengan ini sidang dinyatakan ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi saudara pemohon. Selamat pagi, Yang Mulia. Baik, bagaimana dengan keadaan Anda hari ini dan apakah Anda siap melanjutkan sidang berikutnya? Alhamdulillah sangat baik, Yang Mulia, dan saya siap untuk melanjutkan persidangan. Selamat pagi saudara pemohon. Insya Allah saya siap melaksanakan persidangan pada hari ini. Baiklah, karena replik dan dupliknya sudah dilakukan, maka agenda selanjutnya adalah pembuktian. Oleh karena itu, apakah Bapak dan Ibu sudah membawa para saksi? Sudah, Yang Mulia. Para saksi harap memasuki ruang sidang. Baik, saudara saksi, terlebih dahulu identitas Anda. Silakan antarkan kartu identitas Anda ke depan. Baik, silakan kembali. Apakah benar nama Anda saudara Abdul? Benar, Pak. Berapa umur Anda? Umur saya 21 tahun. Di manakah alamat Anda? Alamat saya Jalan Astagarya. Apakah ada hubungan keluarga atau kerjaan dengan pemohon maupun termohon? Ada, Pak. Saya tetangga dari pemohon dan termohon. Sebelumnya, apakah benar nama Anda saudara Abdul Benar, Pak. dan Anda saudara Darman? Benar, Pak. Baik, saudara Abdul dan saudara Darman, boleh sebutkan di mana alamat kalian dan berapa usia kalian? Silakan terlebih dahulu saudara Abdul. Alamat saya Jalan Astagarya, Kelurahan Tua Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dan umur saya 21 tahun. Baik, sekarang lanjutkan dengan saudara Darman. Alamat saya adalah Jalan Astagarya, Kelurahan Tua Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, umur 24. Baik, apakah kalian Si hakim kedua, saudara saksi silakan berdiri dan ikuti ke apa kata saya. Wallahi, Wallahi, demi Allah, demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan. Untuk saksi 2 dipersilahkan untuk keluar dari ruang sidang. Baiklah saksi 1. Apakah pihak keluarga pernah memberikan nasihat dan saran agar pemohon dan termohon dapat rukun kembali dalam rumah tangga? Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dengan memberi saran atau nasihat, tetapi hasilnya nihil. Baik, saya keterangan dari saksi satu, apakah benar Anda pernah melihat kejadian istri dari pemohon berselingkuh? Benar. Di mana Anda melihatnya? Saya melihat di komplek.
Memang betul Pak Hakim, saya pernah diantar oleh seorang laki-laki ke rumah saya. Tapi ia adalah rekan kerja saya yang mana mereka itu tidak mengizinkan saya ke rumah itu di malam hari karena saya lembur di kantor. Jadi mereka tidak mengizinkan saya sebagai seorang perempuan pulang sendiri ke rumah. Jadi mereka berniat untuk mengantarkan saya Pak Hakim. Jadi begini Pak Hakim, pantaskah laki-laki itu mengantar si Rida ini? Karena itu bukan mahramnya dia. Cukup Pak Hakim. Silakan lanjutkan. Karena seorang cowok itu mengantar istri Fadil ini sekitar jam 2 malam hingga Ya, menjelang subuh. Dan saya itu melihat pakai mata saya sendiri. Oke. Jadi setelah saya simpulkan, saya ingin bertanya kepada saudari termohon. Mengapa hal ini? Oke, saya ingin bertanya kepada saudari termohon, mengapa jika memang itu bukan siapa-siapa Anda, tapi hal ini terjadi berulang kali? Begini Pak Hakim, seperti yang dibilang oleh saksi tadi, apakah wajar seorang lelaki lain yang mengantarkan si istri ke rumahnya? Tunggu, kayak kok berbeda? Baik saudara Pak pemohon, saya ingin bertanya, sebetulnya apa pekerjaan Anda? Sebagaimana telah data yang telah sampaikan kepada Yang Mulia, kerja saya ialah saya bekerja sama dengan perusahaan Jepang. Jadi berada di Jakarta, sehingga saya sulit untuk pulang balik mengejar, apalagi saya kerja kantornya tiap saat jam 7, masuknya jam 7, sehingga tiap hari seperti itu. Jadi tak memungkinkan rasanya untuk pulang cepat, Yang Mulia. Tapi insya Allah, selama saya bekerja, saya selalu memberikan nafkah yang cukup, makan lebih dari cukup kepada anak dan istri saya. Terima kasih. Artinya, Sudah. baik, terima kasih keterangannya saudara pemohon. Selanjutnya kita datangkan saksi 2 untuk memberikan keterangannya. Saksi 1 dipersilahkan keluar dari ruangan sidang. Baik, kepada saksi 2 dimohon memasuki ruangan sidang kembali. Kepada saksi 1 silakan keluar dari ruangan sidang. Baik, saksi kedua, kami datangkan Anda ke sini. Kami ingin meminta keterangan tentang kasus ini. Oke, kebetulan Pak Hakim, saya juga bekerja sebagai pegawai di hotel. Dan saudari Rida cukup sering melakukan transaksi di hotel tersebut. Dan saya juga memiliki bukti pemesanan kamar yang sering dipesan oleh saudari Rida. Bersama seorang pria, dan kami juga memiliki buktinya. Silakan antarkan buktinya, Pak. Ini Pak Hakim. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kepada saudari Rida, setelah melihat bukti yang diberikan oleh saksi, ini merupakan bukti yang sangat kuat dan sepertinya tidak dapat dibantah lagi. Namun apakah saudari punya tanggapan? Izin Yang Mulia, kami tidak punya tanggapan. Intinya, saudari termohon tidak berselingkuh. Baik saudari, Anda mengetahui bahwa negara kita negara hukum, berlandaskan undang-undang. Jadi tidak bisa mengatakan sesuatu hal tanpa adanya bukti yang valid. Dengan bukti yang telah dikumpulkan ini, kami para Dewan Hakim akan mendiskusikannya terlebih dahulu sebelum membacakan putusan. Berdasarkan bukti ini, maka Dewan Hakim memutuskan untuk mendiskusikannya terlebih dahulu dan sidang ini ditunda dan dilaksanakan minggu depan hari Kamis tanggal 27 Juni 2025. Oleh karena itu, sidang kali ini kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi saudara pemohon, Selamat pagi Yang Mulia. baik saudara pemohon, bagaimana kabar Anda hari ini dan apakah Anda siap untuk melanjutkan sidang pada hari ini? Alhamdulillah saya baik Yang Mulia, dan saya siap untuk melanjutkan persidangan ini. Baik, saudari termohon. Selamat pagi. Selamat pagi Yang Mulia.
Bagaimana kabar Anda dan apakah Anda siap melanjutkan sidang pada hari ini? Alhamdulillah sehat yang mulia dan saya siap mengikuti persidangan ini. Kan agenda yang telah kita rencanakan, sidang pada kali ini adalah pembacaan putusan Dewan Hakim. Oleh karena itu, dimohon didengarkan sebaik-baik mungkin. Putusan nomor 123 garis miring PDT.G garis miring 2025 garis miring PA Pekanbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara Ahmad Fadil bin Mahmud selaku pemohon bersama kuasa hukumnya Muhammad Rizki dengan termohon Rida Sandrina Siregar binti Ucok dengan kuasa hukumnya Putri Zakiatul Fuada. Pengadilan Agama telah membaca dan mempelajari berkas nomor 123 garis miring PDT.G garis miring 2025 garis miring PA Pekanbaru, telah mendengar keterangan pemohon, termohon, dan saksi-saksi di persidangan tentang duduknya perkara, menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru telah mengajukan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 27 September, pemohon dengan termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Kedua, bahwa dalam perkawinan tersebut, pemohon dengan termohon sudah melakukan hubungan suami istri dan mempunyai seorang anak, satu orang, yaitu Muhammad Hussein, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Agustus 2019. Yang ketiga, bahwa tepatnya bulan Februari 2024 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran terus-menerus itu terjadi. Dikarenakan pemohon merasa sering dibohongi, sudah tidak mau menerima nasihat lagi, bahkan sering membantah perkataan pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, dan termohon tidak berupaya untuk memperbaiki diri dan mempertahankan rumah tangga dengan pemohon. Primer. 1. Mengabulkan permohonan pemohon. 2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak kepada termohon di muka sidang Pengadilan Agama Pekanbaru. Subsidiar. Apabila Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan termohon didampingi kuasanya hadir menghadap di persidangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh hakim anggota. Menimbang bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut. A. Dalam eksepsi. 1. Eksepsi tentang permohonan cerai talak pemohon tidak lengkap dan kabur. 1. Bahwa ternyata pemohon keliru atau salah dalam menyebut atau menulis identitas nama orang tua termohon. Termohon seharusnya 1. Bahwa ternyata pemohon keliru atau salah dalam menyebut atau menulis identitas nama orang tua termohon. Termohon seharusnya Rida Sandrina Siregar binti Ucok. B. Dalam pokok perkara. 1. Bahwa mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas apabila dianggap telah menyinggung pokok perkara, termasuk dan terurai kembali pada bagian pokok perkara, dan selanjutnya termohon menolak, menyangkal dengan tegas dalil-dalil
permohonan dari pemohon untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas oleh termohon. Pemohon menolak dalil posita selebihnya dan mensomir pemohon untuk membuktikan dalil-dalil yang telah dikemukakan dan permohonannya dalam rekonvensi. 1. Bahwa apa yang tertulis dalam pokok perkara mohon dianggap tertuang kembali dalam gugatan rekonvensi. 2. Bahwa untuk lebih mudahnya, semula termohon sekarang menjadi penggugat rekonvensi. Semula pemohon sekarang menjadi tergugat rekonvensi. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, di atas mohon kiranya majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan memutuskan dengan putusan sebagai berikut. Dalam konvensi tidak dapat menerima permohonan cerai talak pemohon untuk seluruhnya sebagaimana tersebut. Untuk seluruhnya dalam rekonvensi. 1. Mengabulkan atau menerima gugatan rekonvensi penggugat untuk seluruhnya. 2. Menetapkan biaya perkara yang timbul menjadi tanggungan pemohon atau tergugat rekonvensi. Menimbang bahawa saksi satu pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3E HIR garis miring pasal 172 ayat 1 angka 4 RBG. Menimbang bahawa keterangan saksi satu pemohon mengenai dalil-dalil pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon. Oleh kerana itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR garis miring pasal 308 RBG, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Menimbang bahawa saksi dua pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3E HIR garis miring pasal 172 ayat 1 angka 4 RBG. Menimbang bahawa keterangan saksi dua pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon. Oleh kerana itu, keterangan saksi disebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR garis miring pasal 108 RBG, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Menimbang bahawa keterangan saksi satu dan saksi dua pemohon bersesuaian dengan cocok antara satu dengan yang lain. Oleh kerana itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 171 dan pasal 172 HIR garis miring pasal 308 dan pasal 309 RBG. Menimbang bahawa saksi pemohon bernama Purmawi binti Joinuddin dan menimbang bahawa berdasarkan dalil-dalil pemohon dan jawaban termohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majlis telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahawa antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Kemudian sejak bulan Februari 2024, pemohon memilih untuk pergi dari rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya, berpisah dengan termohon sampai sekarang serta tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali. Kemudian saya kembalikan kepada Hakim Ketua. Mengadili dalam konvensi 1. Mengabulkan permohonan pemohon. 2. Memberi izin kepada pemohon Ahmad Fadil
bin Mahmud untuk menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap termohon Rida Sandrina Siregar binti Ucok di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru. Dalam konvensi dan rekonvensi, 1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp371.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada 29 Mei 2025 bertepatan dengan 1 Zulhijjah 1446 Hijriah. Kami, Gilang Maulana SHMH sebagai Ketua Majelis, Zulham Afandi SHMH dan Ridwan Syaifullah SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. 3. Kepada pemohon dipersilakan untuk berdiri dan mengikuti apa yang saya ucapkan. Astaghfirullahalazim. 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 Saya Saya Ahmad Fadil Ahmad Fadil bin Mahmud bin Mahmud menjatuhkan talak 1 raj'i menjatuhkan talak 1 raj'i kepada istri saya Rida Sandrina Siregar Rida Sandrina Siregar binti Ucok. binti Ucok. Baiklah, pemohon dipersilakan untuk duduk kembali. 3. Baiklah, kepada pemohon dan termohon silakan berdiri di depan. Kepada Ahmad Fadil silakan memberi nafkah iddah kepada mantan istrinya. Baiklah, kepada pemohon dan termohon untuk dipersilakan untuk duduk kembali. Baiklah, kepada para hadirin, maka dengan ini telah resmi Ahmad Fadil dan Rida Sandrina Siregar bercerai. Oleh karena itu, maka sidang kali ini kita tutup dengan resmi dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin.